Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu ke-30 dan merupakan hari Minggu Misi. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, pukul setengah 6 pagi. Minggu 31 Oktober 2021 merupakan hari Minggu biasa ke-31, sekaligus misa syukur HUT ke-10 Taman Doa Gua Maria Perenggetasan dan penutupan bulan Rosario. Misa akan dilaksanakan terpusat di Taman Doa Gua Maria Perenggetasan, dimulai pukul 10, diawali dengan doa Rosario pukul setengah 10 pagi. Dipimpin oleh Romo YR Edi Purwanto PR bersama dengan Romo Stefanus Koko Puji Wahyu Listiono PR. Disediakan banyak door prize yang akan diundi berdasar nomor atau identitas di barcode, maka kami mohon umat tetap mengenakan kartu umat. Umat juga diharapkan untuk mengikuti doa Rosario, maka mohon hadir sebelum pukul setengah 10 pagi. Misa online akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 5 sore melalui channel YouTube Komsos Santo Petrus dan Paulus Ngabla. Selasa 2 November 2021 merupakan hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa dipusatkan di Gereja Kuasi Paroki Santo Petrus dan Paulus Ngabla yang akan dilaksanakan pukul 5 sore. Dengan petugas Kor Wilayah Santo Yusuf Ngetasan, Lektor Ibu TH Dian Puspajati dan Saudari Maria Dwika, Prodiakon Misdinar dan Hiasan Altar Wilayah Ngabla, Non-liturgi Wilayah Pakis, Kaponan, dan Petung. Saat misa akan diadakan pemberkatan bunga bagi umat yang membawa bunga langsung diletakkan di tempat yang sudah disediakan, dan pembacaan ujub doa. Bagi umat yang akan menyampaikan ujub doa bisa mengirimkan daftar nama melalui ketua wilayah masing-masing, paling lambat tanggal 29 Oktober 2021. Kolekte minggu yang lalu, kolekte pertama Rp800.010, kolekte kedua Rp570.000, teks misa Rp54.000. Pengumuman perkawinan yang ketiga, Saudari Mariana Iska Susanti dari lingkungan Santo Thomas, wilayah Santo Paulus Petung, dengan Saudara Andreas Aris dari Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur 322. Dari putra Allah
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, sebagaimana tadi disampaikan, hari ini kita merayakan hari Minggu Misi yang ke-95. Kita masing-masing dipanggil untuk diutus mewartakan kabar sukacita. Kita pun masing-masing juga sebagai pribadi mungkin masih membutuhkan sapaan, entah dari saudara-saudari seiman. Dan lebih-lebih kita hari ini akan mendengarkan dan mendapat sapaan dari Bapak Uskup untuk tugas perutusan itu. Sekaligus juga kita masing-masing tahun ini mulai tanggal 10 Oktober kemarin dan dibuka oleh Monsinyur tanggal 17 Oktober, kita diajak untuk terlibat di dalam sinode yang diajak oleh Paus Fransiskus. Karena itu mari kita siapkan hati kita supaya kita sebagai orang beriman senantiasa juga mau berjalan bersama dan berpartisipasi dalam hidup menggereja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang membesarkan dan menghibur hati kami yang lunglai lesu tanpa harapan. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata hati dan budi kami terhadap hal-hal yang lebih luhur yang memberikan kebahagiaan kekal. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau menempuh jalan menuju keselamatan. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau.
bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini mengenang dan memperingati Bapak Hendrik Herman Yohanes Krisifu dan Ibu Maria Setianingrum yang genap 100 hari dipanggil Tuhan. Semoga menikmati kebahagiaan abadi di surga dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Yang kedua, mohon berkat kesembuhan untuk Bapak L.Y. Gunadi yang sedang sakit di Rumah Sakit Karolus, Jakarta. Dimohon oleh keluarga Ibu M.F. Suryati dari lingkungan Stefanus Ngablak. Mari kita satukan intensi kita masing-masing dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang.
kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, Surat Gembala menyambut Sinode 2021 hingga 2023 Keuskupan Agung Semarang. Saya sudah membagi di ketua-ketua lingkungan, tapi baik saya bacakan karena sekarang ini perlu atau karena orang membaca itu sudah tidak begitu banyak, maka saya bacakan. Ya. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, frater, ibu bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus berkah dalam. Judul Surat Gembala menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Pada hari Minggu 10 Oktober 2021 di Roma, Paus Fransiskus telah membuka secara resmi sinode para uskup yang akan berlangsung selama 2 tahun dan berpuncak pada Oktober 2023. Sinode ini mengambil tema menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Bapak Suci Paus Fransiskus menghendaki agar sinode kali ini melibatkan tidak hanya para uskup namun juga seluruh umat beriman, baik kaum tertabis klerus, anggota hidup bakti maupun awam di seluruh dunia. Hal ini ditempuh melalui pelaksanaan sinode di masing-masing keuskupan. Itulah sebabnya pembukaan sinode oleh Paus tersebut kemudian diikuti oleh pembukaan sinode keuskupan pada Minggu 17 Oktober 2021. Pembukaan sinode Keuskupan Agung Semarang telah kita laksanakan pada tanggal tersebut dalam perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Randusari, Semarang. Apa itu sinode? Berdasarkan asal katanya, sinode berasal dari dua kata Yunani. Sin berarti bersama, dan hodos itu berjalan. Maka sinode berarti berjalan bersama. Sedangkan menurut kanon 342 Kitab Hukum Kanonik dikatakan sinode para uskup ialah himpunan para uskup yang dipilih dari berbagai kawasan dunia yang pada waktu-waktu yang ditetapkan berkumpul untuk membina hubungan erat antara paus dan para uskup dan untuk membantu paus dengan nasihat-nasihat guna memelihara keutuhan dan perkembangan iman serta moral, guna menjaga dan meneguhkan disiplin gerejawi dan juga mempertimbangkan masalah-masalah yang menyangkut karya gereja di dunia. Itu maksud sinode sejalan dengan kanon 342. Sinode menjadi undangan untuk berjalan bersama dengan saling mendengarkan
berdialog, melakukan discernment atau maneges. Discernment itu maneges atau terang dalam bisikan roh kebijaksanaan lalu memutuskan. Dengan cara berjalan bersama ini, gereja akan dapat setia melaksanakan misi yang dipercayakan kepadanya. Maka persekutuan umat beriman diundang untuk berpartisipasi menjalankan misi atau perutusan. Jadi umat pada kesempatan sinode ini diberi keistimewaan untuk terlibat, partisipasi. Semua anggota gereja baik klerus tertabis, imamnya, anggota hidup bakti itu bisa imam juga bisa biarawan, biarawati. Religius dan sekuler ya, maupun awam yang tersebar dalam berbagai bentuk lingkungan wilayah paroki, kevikepan, kelompok persaudaraan, paguyuban, komunitas hidup bakti dan lain-lain. Diundang untuk saling berbagi dan mendengarkan kisah pengalaman iman agar dapat mendengar bisikan Roh Kudus hingga dapat bersama-sama melaksanakan misi atau perutusan di dunia ini dengan lebih baik. Ini poin penting. Kita masing-masing diundang untuk bisa discernment tadi, maneges. Mengapa sinodalitas gereja begitu ditekankan? Sinodalitas atau kebersamaan gereja sangat ditekankan karena hal itu merupakan modus vivendi atau cara hidup dan modus operandi atau cara bertindak khusus gereja. Jadi cara hidup dan cara bertindak gereja ya bersama itu. Dalam dan melalui kebersamaan ini umat Allah mewujudkan diri sebagai persekutuan atau komunio yang berjalan bersama, berkumpul, mengambil bagian atau partisipatio secara aktif dalam melaksanakan misi atau perutusan, misio. Jadi ada komunio, partisipatio, dan misio. Bagaimana cara hidup dan cara bertindak kita. Gereja sinodal adalah gereja yang bergerak keluar, gereja yang misioner, yang pintu-pintunya terbuka. Kata dokumen Evangelii Gaudium artikel 46. Semangat ini tergambar dengan sangat nyata pada sikap para rasul yang berkata, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kisah Rasul bab 4 ayat 20. Sebagaimana tema Minggu Misi sedunia yang ke-95 hari ini. Temanya itu tadi. Harus berkata-kata tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ungkapan semangat dan gerak nyata para rasul itu merupakan panggilan kepada kita masing-masing untuk memiliki dan membawa kepada orang lain apa yang kita kandung dalam hati kita. Misi selalu menjadi tanda resmi gereja karena gereja ada untuk mengevangelisasi. Bukan berarti membuat orang jadi Kristen, tapi yang paling pokok mengevangelisasi adalah membuat orang mendapat kabar sukacita atau kabar gembira, euangelion. Hal ini ditegaskan kembali oleh Paus Fransiskus dalam pesannya pada hari Minggu Misi ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Sinode di Keuskupan Agung Semarang akan berlangsung selama 5 bulan, mulai tanggal 17 Oktober 2021 hingga 17 Maret 2022. Dalam kurun waktu 5 bulan akan dilakukan proses konsultasi dan rembugan dalam berbagai kelompok guna mengumpulkan kekayaan pengalaman sinodalitas yang dihidupi dalam berbagai ungkapan serta aspek yang melibatkan para gembala dan seluruh umat beriman. Proses sinode ini akan menjawab 2 pertanyaan pokok dan mendasar. Pertama, bagaimana berjalan bersama ini terjadi sekarang di tingkat-tingkat yang berbeda, tingkat lokal ke tingkat universal, yang memampukan gereja untuk mewartakan Injil. Gimana kebersamaan ini? Yang kedua, langkah-langkah apa yang diminta Roh Kudus untuk kita ambil agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu gereja sinodal. Langkah-langkah apa yang diminta Roh Kudus? Ini soal discernment. Bagaimana sinode ini akan dilaksanakan di Keuskupan Agung Semarang dan apa yang harus dilakukan oleh umat? Di keuskupan kita, sinode ini akan difasilitasi oleh tim khusus yang sudah saya bentuk. Tim ini akan segera mempersiapkan serta menetapkan langkah-langkah pelaksanaan proses sinode. Konsultasi akan dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang meliputi kategori anak, remaja, kaum muda, orang dewasa, iman,
imam-imam, hidup bakti, paguyuban, dan kelompok persaudaraan, serta lembaga pendidikan Katolik dan lembaga pemberdayaan umat. Jadi semua dilibatkan. Karena sinode ini menjadi kesempatan untuk semakin meningkatkan kesadaran umat dalam menghayati persekutuan, partisipasi dan perutusannya, maka akan dilaksanakan dengan mendengarkan semua umat beriman. Semua umat menjadi subjek sensus fidelium, perasaan iman. Rasa-perasaan akan yang adikodrati atau rasa perasaan iman, itu sensus fidelium. Yang tidak lain adalah suara yang hidup dari umat Allah. Selain berpartisipasi dalam konsultasi iman, umat juga dimohon untuk terus mendaraskan doa untuk sinode ad sumus sante spiritus. Jadi mohon kehadiran Roh Kudus dalam berbagai kesempatan pertemuan umat, khususnya pada perayaan Ekaristi hari Minggu sepanjang pelaksanaan sinode. Maka saya harap minggu depan kita mulai juga ada doa mohon kehadiran Roh Kudus. Kalau di dalam puji syukur itu nomor 565, 566 ya. Dan 565 itu nyanyi, datanglah ya Roh Pencipta dan seterusnya. Kalau yang 566 itu bahasa Latin, Veni Creator Spiritus dan seterusnya ya. Ini semua tema Roh Kudus, maka kita mohon kehadiran Roh Kudus entah nanti setelah komuni atau sebelum Ekaristi. Saya kira lebih baik sebelum Ekaristi dimulai dengan doa mohon kehadiran Roh Kudus. Nggih, Mas Yanto, Ketua Bidang Liturgi. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, saya tidak bermaksud menjelaskan secara detail tentang sinode dalam surat gembala ini. Saya lebih ingin mengajak Anda semua umat Allah di Keuskupan Agung Semarang ini untuk berpartisipasi dengan penuh iman dan kegembiraan kasih, karena kita sadar bahwa kita semua diutus oleh Kristus untuk mewartakan Injil dalam hidup kita. Bapak Suci Fransiskus melalui pesannya pada Minggu Misi hari ini juga menegaskan bahwa hari ini juga Yesus membutuhkan hati yang mampu mengalami panggilan sebagai kisah cinta sejati yang mendorong mereka pergi ke pinggiran dunia sebagai pewarta-pewarta dan pelaku-pelaku belas kasih. Maka untuk berada dalam misi kita harus memiliki kehendak untuk berpikir seperti Kristus sendiri. Semoga Bunda Maria, murid pertama yang diutus, meningkatkan dalam diri semua orang yang telah dibaptis hasrat untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari kita jalani sinode di keuskupan kita dengan penuh syukur dan sukacita berkah dalam. Semarang 20 Oktober 2021, Monsignor Robertus Rupiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Itu tadi isi surat gembala. Berkali-kali Bapak Uskup mengingatkan kebersamaan, partisipasi, lalu evangelisasi, tugas perutusan untuk misi. Saya nyentil sedikit aja, ini minggu depan saya mau ke Semarang, sekaligus melaporkan ke Bapak Uskup pengajuan nama-nama calon prodiakon. Selama ini yang belum masuk itu lingkungan mana? Ngabla, nggih. Dereng wonten blas. Merapi Sari, Pak Mianto, ana lagi, Mas Danuri, Mas Tumin, ana 3, bagus. Ya. Berarti sing isih nuwun sewu ngisinke, aku ora nyebut lho ya. Padahal kota metropolitan Yerusalemnya kuasi paroki Santo Petrus Paulus. Gitu. Tuh. Wonokoso sing desa pojok we 6 lho nggih. 6 apa papat nggih? 6 lho. Udah lumate ya sithik. Ya. Monggo lingkungan sing dereng mangke nek ana apa-apa ya golek dhewe prodiakon rasakno. Nggih. Tuh. Karena partisipasi kebersamaan itu bagian dari keterlibatan juga. Nek ora ana semangat mengasihi, melayani ya wis. Padahal kalau kita mau jadi paroki penuh itu antara lain juga tugas-tugas pelayanan, aset-aset gereja, lalu tim-tim kerja, Dewan Karya Pastoral, kemudian juga soal keuangan itu
beres baru bisa jadi paroki. Maka mungkin ini sebagai guyon aja, beberapa lingkungan yang tidak ada prodiakonnya mungkin nanti tahun depan, anggaran RAPB tahun depan mungkin di merger saja. Jadi umpamane nolobon ora iki. Ketua lingkungan sinten? Pak Tumar ora iki. Ono ora, Pak? Prodiakon. Mboten nonton. Wonten, berarti iso digabung karo Merapisari wae. Separuh Merapisari ngene Pak Ratno, separuh ngene Pak Tumin, dadi ben pecah sisan. Ya. Di lingkungan-lingkungan yang kecil yang kira-kira ranu nek saya lebih baik di merger. Di merger itu digabung ya. Supaya apa? Ya pelayanannya bisa terpenuhi ya. Memang nun sewu sosok prodiakon itu orang takut untuk jadi prodiakon kenapa? Bayangane kudu khotbah, kudu ngadepi sripah. Padahal sok dheke ya mati ning kok wedi karo wong mati. Ya. Tak tahu si resep nggih. Nek ngladeni wong mati ben ra ketok-ketoken demek tangane, mesti ra ketok-ketoken. Kula niku nek berkahi mesti tak demek karep apa ben sampai jumpa di lain ketika, gitu. Iso ora ketemu neh, gitu. Iku. Soal khotbah iso dipelajari, mangke kula ajari. Nggih, kula mbiyen ya mulang khotbah ada 4 tahun nggih. Maka saya itu kalau khotbah tak siapi bener nggih. Maka silahkan nanti prodiakon juga ada pertemuan rutin bahas kitab suci. Kitab suci juga khotbah. Monggo saya siap. Saya sebagai romo itu siap mbok apa-apa nggih. Upateni wis siap kok nggih. Siap jadi martir nggih. Maka kalau sungguh mau menghayati itu tadi, setiap orang itu diutus, setiap orang itu diharapkan bisa mewartakan tadi evangeli, penginjilan, membawa kabar gembira. Saya senang kalau umat di kuasi paroki Santo Petrus Paulus ini setiap kali didaulat atau ditawari, kamu tugas ini ya, siap. Dengan senang hati saya terima. Kayaknya dadi nganten lho. Apakah kamu mencintai dia? Iya. Gitu. Dengan segala hati, gitu. Apakah kamu menerima dia? Gitu. Dalam suka dan duka, siap. Gitu. Mau memelihara anak-anak dengan baik, siap. Asu yo siap. Gitu. Rameng anak tok kira ya dopeni. Ya. Maka itu tanda seseorang sungguh menghayati tadi. Kalau Bapak Uskup Mendiko mengutip tadi yang terakhir, maka untuk berada di dalam misi kita harus memiliki kehendak untuk berpikir seperti Kristus sendiri. Nah, monggo nek umat kuasi Santo Petrus Paulus ngablak ini belum bisa berpikir seperti Kristus sendiri, ya wis ora bakal sinode namanya. Tidak akan bersama-sama di dalam meneguhkan iman supaya tadi sensus fidelium, perasaan imannya itu akhirnya berbicara untuk kita. Ora ono gunane duwe iman ning kok dalam pelayanan awal gitu, dalam kasih masih grundel gitu. Kowe tugas dirjen sesuk ya Bu Yayu. Nggih. Didit syuting ya. Nggih. Kudune jawabe ya. Nggih, siap nggih. Cobi Bapak Ibu umpamane mirengke, Romo besok misah di tempat saya. Ayo ndelok-ndelok sik lah sesuk. Sing krungu jawabane piye? Anyel to. Protes wae, pindah wae romone. Mesti ngono. Sama kalau kita juga menawarkan tugas yang bagus yang mulia untuk saudara seiman kok jawabannya ramenake mesti ya ning nggon ati ora penak. Maka saya berharap dengan sentilan saya, sindiran saya ini nanti dalam minggu ini ngablak masih ada yang mau jadi prodiakon. Kalau tidak ada ya wis piye meneh ya. Karepmu ngono. Ya, kalau nanti ada doa atau apa silakan bagaimana caranya ya. Tapi paling tidak saya mengajak dengan sindiran dengan apa semacam sentilan seperti ini semoga ada gunanya. Saya senang kemarin di Getasan minggu lalu itu saya menyinggung itu nek dadi prodiakon ki ndalai iya kok sesuk-esuk entuk undian iki lho. Ya lah. Jadi kalau Tuhan itu memberikan kepada kita tugas pasti sarana itu akan
terpenuhi. Terus selesai misa itu ada yang bilang siap jadi prodiakon. Ya. Semoga nanti habis misa ini juga ada yang siap. Gitu Bapak Ibu, kita mohon berkat Tuhan supaya senantiasa siap untuk diutus dan punya hati. Sensus fidelium kita juga semakin membuat kita hidup sebagai paguyuban umat beriman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga agar selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatannya. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kita. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintahan, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintahan menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan tersingkirkan. Marilah berdoa. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memaknai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Marilah berdoa. Umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kita, sehingga hati kita terbuka untuk memperbarui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah dalam kedamaian abadi Bapak Hendrikus, atau Bapak Hendrik Herman Yohanes Kresifu, serta Mira Setianingsih yang 100 hari telah Kau panggil. Berkatilah pula keluarga yang dia tinggalkan supaya semakin sempurna dalam iman, harapan, dan kasih. Kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan berkat bagi Bapak L.Y. Gunadi yang sedang dirawat di rumah sakit. Marilah kita berdoa. Selamatkanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Bapak Hendrik Herman Yohanes Kresifu dan Mira Setianingrum yang genap 100 hari lalu telah Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberitahukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah dia, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putra-Mu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami,
sehingga kami pun tergerak melayani mereka, dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersamamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, minggu depan kita misa di Taman Doa Bunda Maria Pereng, ya. Sekaligus misa paroki. Maka saya mohon kehadirannya, karena saya ngereh-reh Romo Vikjen supaya mau misa di Pereng itu ya kurang-kurang dan mau, ya. Lalu nanti ada door prize, saya sudah usul kemarin, setiap lingkungan harus dapat 5. Jadi lingkungan sing teko ming 3 nggo turah loro, ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan tidak semua dapat, tapi sekarang saya wajibkan setiap lingkungan harus dapat 5 karena door prize-nya 100. Jadi paling tidak sing misa ono wong 100. Minimal itu, ya. Maka silakan Bapak Ibu untuk berbondong-bondong supaya kita menutup bulan Maria juga dengan penuh sukacita, merayakan Ekaristi sebagai paroki atau kuasi paroki juga ada dalam sinode tadi. Jadi kalau besok misalnya kue sinode orang langsung ke Pereng, ya. Maka yang nggak ke Pereng nggak ikut sinode gitu, ya. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan untuk perjamuan Ekaristi pada hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.